Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Anak soleh, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada, harapan Pak Guru adalah selalu dalam keadaan sehat-sehat, selalu dalam keadaan bergembira, selalu dalam keadaan senang, walaupun pembelajarannya jarak jauh. Baik, anak soleh-soleha, pagi hari ini Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu di kelas 3, tema 2. Subtema 1, muatan matematika. Nah, tetapi sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita harus berdoa. Baik, nanti Pak Guru sendiri yang akan membuka. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Anak solehan, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan. Nah, ini hari lagi mengenai penjumlahan lagi. Tetapi insya Allah nilainya akan lebih tinggi lagi, yaitu kemarin mungkin ratusan, kita tambah lagi menjadi ratusan dan ribuan. Baik, saudara-saudara, perhatikan ya. Misalnya 275 akan dijumlahkan dengan 174. Nah, sama dengan kira-kira berapa ya? Ketika kita menjumlahkan ini, maka kita harus menggunakan penjumlahan bersusun. Supaya apa kita harus menggunakan penjumlahan bersusun? Agar penjumlahannya itu gampang atau tidak susah. Perhatikan. Jadi kita gunakan penjumlahan menjadi 275 ditambah dengan 174. Jadi di dalam penjumlahan ini, maka kita menjumlah itu selalu kita mulai dari angka satuan. Jadi ini adalah namanya satuan, ini adalah namanya puluhan, dan ini adalah namanya ratusan. Jadi kalau kita menjumlah selalu kita mulai paling kanan ya, atau paling belakang. Jadi pertama adalah 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 itu sama dengan 9. Nah, setelah satuannya selesai, maka kita masuk di puluhan. Di puluhannya adalah 7. 7 berarti 7 ditambah 7 sampai berapa? 7 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 7 sama dengan 14. Nah, kalau sudah menemukan 14 ini, maka tidak ditulis sebanyak, tetapi yang selalu ditulis itu adalah angka satuan. Satuannya 14 mana? 4 atau 1. Jadi satuannya adalah angka 4. Sehingga di sini ditulis 4. Satunya ini di bawah di mana? Satunya itu adalah disimpan di atas 2. Paham? Nah, setelah satuannya selesai, maka kita melangkah ke yang paling kecil itu ratusan. 2 ditambah 1 berapa? 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Tetapi tidak boleh langsung tulis 3 di sini, karena ada bilangan yang disimpan. Yang disimpan itu adalah 1, sehingga 3 ditambah 1 yang disimpan di sini, sehingga menjadi 4. Sehingga hasilnya adalah 275
ditambah dengan 174 sama dengan 449. Paham? Nah, saya akan berikan satu contoh lagi. Perhatikan. Misalnya 324 ditambah 422. Kalau kita jumlahkan secara langsung begini akan agak susah ya. Tetapi kita harus selalu menggunakan penjumlahan bersusun. Kenapa kita harus menggunakan? Supaya memudahkan kita, supaya tidak menyulitkan kita sendiri. Nah, jadi kita tulis lagi penjumlahan bersusun seperti ini. 324 ditambah dengan 422. 4 tambah 2 berapa? Jadi selalu dimulai dari satuan. Ya, jangan lupa ketika menjumlahkan sesuatu itu, menjumlahkan bilangan begini harus selalu dimulai dari satuan. Tidak boleh dimulai dari angka paling kiri atau angka paling besar atau angka ratusan di sini misalnya. Tetap selalu dimulai dari angka satuan. Sehingga 4 ditambah 2 berapa? 4 tambah 2 adalah 6. Kemudian 2 ditambah 2 berapa? 2 ditambah 2 adalah 4. Kemudian 3 ditambah 4 berapa? 3 ditambah 4 adalah 7. Sehingga hasil dari 324 ditambah dengan 422 itu adalah 746. Paham soleh? Saya ulangi. Ketika kita menghitung penjumlah itu selalu dimulai dari angka satuan, ya, satuan, puluhan, ratusan. Nah, coba perhatikan lagi contoh berikut yang ini. Ini tadi adalah penjumlahan sama-sama ratusan. Jadi kalau bagaimana misalnya kalau penjumlahannya antara ratusan dan puluhan, perhatikan. Misalnya 436 ditambah dengan 92, 95 misalnya. Jadi bagaimana caranya? Kalau ditulis dalam bentuk penjumlahan bersusun. Kalau ditulis dalam penjumlahan bersusun maka satuan harus sejajar dengan sama-sama satuan. Puluhan harus sejajar sama-sama puluhan. Berarti ya, saya 436 ditambah 95. Jadi dalam penjumlahan bersusun misalnya ratusan dengan puluhan maka harus sejajar. Misalnya 6 ini harus sejajar dengan 5, artinya sama-sama satuan. Kemudian 3 ini harus sejajar dengan 9. Tidak boleh 9-nya di sini, ya. Harus sama-sama letaknya. Artinya adalah sama-sama satuannya. Misalnya satu sama-sama satuan, puluhan sama-sama puluhan, dan ratusan sama-sama ratusan. Tidak boleh ratusan berjajar atau sejajar dengan puluhan. Ketika itu sejajar antara ratusan dan puluhan, maka itu hasilnya berbeda dan itu akan menimbulkan kesalahan. Nah, jadi perhatikan ini 5 satuan, 6 satuan sehingga disejajarkan sama ya. 6 tambah 5 berapa? 6 tambah 5 itu sama dengan 11. Nah, kalau sudah menemukan 11, maka satunya ditulis ini, satuan ini, dan satunya disimpan di atas 3. Nah, sekarang 3 ditambah 9, tadi satuan sudah, sekarang 3 ditambah 9. 3 tambah 9, 3 tambah 9 adalah 12. Tidak boleh langsung tulis 2 di sini, simpan 1 karena masih ada bilangannya disimpan ya. Berarti
12 ditambah 1 sama dengan 13. Sehingga tulis 3. Simpan 1. Nah, di sini 4 ditambah 1 berapa? 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti hasilnya adalah 531. Paham? Jadi, anak saudara-saudara, ketika menjumlahkan antara ratusan dan puluhan dengan menggunakan penjumlahan tersebut, maka itu harus sejajar, sama-sama satuan, puluhan sama-sama puluhan, dan ratusan sama-sama ratusan. Tetapi kalau tidak ada ratusannya, berarti ratusannya tidak ada temanya untuk berjajar. Baik, sekarang kita melangkah lagi di angka yang ribuan. Perhatikan. Perhatikan ya. Misalnya 1234 akan ditambah dengan 5775. Nah, perhatikan ya, 1234 ditambah dengan 5775. Jadi karena ini adalah sama-sama ribuan, maka berarti jajarannya sama semua ya. Nah, 4 ditambah 5 berapa? Saya udah nilai satuan. 4 tambah 5 adalah 9. 3 ditambah 7 berapa? 3 ditambah 7 adalah 10. Berarti 10 ini satuannya apa? 0. Keluarnya 1. Berarti tulis 0 simpan 1. 1 ditambah berapa? 3. 3 tambah 7 10 lagi. Berarti tulis 0 lagi simpan 1. Sehingga 1 tambah 1 1 tambah 6 1 tambah 5 6 tambah 1 7. Jadi hasilnya adalah 7009. Itu adalah angka ribuan. Jadi kalau ketika sudah memahami penjumlahan tersusun satuan, puluhan, ratusan, pasti ribuan sudah bisa juga. Baik, saya beri satu contoh lagi. Ini antara ribuan dan ratusan. 2237 akan dijumlah dengan 145. Nah, ketika menggunakan penjumlahan tersusun, maka ditulis 2237 ditambah dengan 145. Jadi harus sama-sama ya. Maksudnya adalah sama-sama satuan, puluhan sama-sama puluhan, ratusan sama-sama ratusan. 7 ditambah 5 berapa? 7 tambah 5 itu adalah 12. Berarti tulis 2 simpan 1. 1 tambah 3 berapa? 4. 4 ditambah 4 8. 2 ditambah 1 3. Karena 2 tidak ada temanya, maka kurunglah 2. Sehingga hasilnya adalah 2387. Ya. Jadi tidak boleh menulis misalnya 2237 tambah 1, maka kau tulis di sini 145. Maka ini adalah salah. Tidak benar ya, hasilnya kan tidak kena. Paham? Baik, karena saudara-saudara, di dalam matematika, dalam penjumlahan
Ini ada juga yang namanya sifat pertukarannya. Perhatikan. Sifat pertukarannya apabila misalnya 10 ditambah 15 sama dengan 25 akan sama hasilnya juga dengan 15 ditambah 10. Perhatikan. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan. Misalnya 143 tambah dengan 126. Ini sama dengan berapa? Jadi untuk menggunakan kita harus menggunakan penjumlahan tersusun. Jadi 143 tambah 126 tambah 126. 3 ditambah 6 berapa? 9. 4 tambah 2 6. 1 tambah 1 2. Hasilnya adalah 209. Apakah sama hasilnya? 126 akan ditambah dengan 143. 6 tambah 3 berapa? 9. 2 tambah 4 berapa? 6. 1 tambah 1 2. Ternyata 143 tambah 126 itu sama hasilnya dengan 126 ditambah dengan 143. Itu adalah sifat penjumlahan pertukaran, sifat pertukaran penjumlahan ya. Jadi misalnya ini 143 tambah 126 sama dengan 126 tambah 143. Karena apa? Karena 143 tambah 126 hasilnya 269. 126 tambah 143 itu hasilnya 269 juga. Jadi sama ya. Berikut satu contoh lagi. Saya akan tuliskan satu contoh lagi. Angka ribuan. 1528 akan dijumlah dengan 1334. Jadi kita harus menggunakan penjumlahan tersusun supaya memudahkan kita. Kita tulis di 10528 akan ditambah dengan 1334. Jangan lupa selalu kita mulai dari angka satuan. 8 tambah 4 berapa? 8 tambah 4 itu adalah 12. Jangan lupa yang selalu ditulis adalah angka satuannya. Berarti tulis 2. Satunya disimpan di atas 2. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 3 6. Sekarang 5 tambah 3 berapa? 8. 1 tambah 1 2. Jadi hasilnya adalah 2862. Apakah sama jika 1334-nya di atas dan 1588-nya di bawah? Apakah sama hasilnya 2862? Coba kita lihat. 1334 akan dijumlah dengan 1528. Jadi selalu dimulai dari satuan ya. 4 tambah 8 berapa? Tadi adalah sudah 12. Berarti tulis 2 simpan 1. 1 tambah 3 berapa? 4. 4 tambah 2 6. 5
5 tambah 3 berapa? 5 tambah 3 adalah 8. 1 tambah 1 2. Berarti hasilnya adalah 2862. Ternyata 1568 tambah 1334 itu hasilnya sama dengan 1334 ditambah dengan 1568. Jadi di sini 1334 tambah 1528. Jadi sifat pertukaran penjumlahan itu adalah hasilnya sama. Ya, seperti yang saya contohkan ini. 1528 tambah 1334 hasilnya adalah 2862. Saya putar 1334 yang di atas dan 1528 di bawah, hasilnya juga tetap sama. Paham? Baik, anak saudara, harapan Pak Guru setelah mempelajari penjumlahan ini, anak-anak sekalian bisa mengoperasikan penjumlahan bersusunnya. Walaupun misalnya menemukan penjumlahan banyak begini, gunakanlah penjumlahan bersusun untuk memudahkan anak-anak sekalian. Kemudian di dalam matematika ini, dalam penjumlahan matematika ada yang namanya sifat pertukaran. Seperti yang saya contohkan ini, misalnya 1508 tambah sekian akan hasilnya juga sama apabila diputar menjadi 1334 tambah 1508. Nah, karena anak-anak sekalian saya sudah beri contoh semua, maka saya akan tuliskan tugas untuk dikerjakan. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Perhatikan di depan tulis ya, ini adalah soal latihan yang perlu dikerjakan di rumah sebanyak 4 nomor. Dari semua soal ini saya sudah jelaskan dimulai dari pertama. Baik, karena Pak Guru sudah tuliskan soal latihannya, maka pembelajaran hari ini saya akan tutup. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.